Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our next material ya. I hope that everyone in here is okay and in a good condition. Right, today we are going to talk about if conditional ya. If kalimat conditional ya, dimana nanti itu ada if dan ada will. Jadi ini berpasangan. Jika ada if maka dengan will. Ini nanti yang disebut kalimat pengandaian. Pengandaian or conditional sentence ya. Conditional sentence. Oke. Saya lingkar dulu ya. Alright, kemudian nanti there will be three types. Oke. Kan ada if dan will ya, ini selalu berpasangan. Jadi pada dasarnya kalimat pengandaian itu adalah dua kalimat yang dihubungkan dengan menggunakan if dan will. Oke, alright. Ini aja ya. I will, I go. Oke. Kemudian yang kedua adalah I would, I went. Oke, yang ketiga adalah I would have, I had gone. Nah, ini ya. Oke, jadi ini sudah berpasangan. I will, I go. Ya, satu. I would, I went. Yang ketiga adalah this one ya. I would have, I had gone. Maksudnya apa? Maksudnya adalah will itu selalu pasangannya adalah dengan go. Go ini berarti bentuk berapa? Bentuk satu. Will juga bentuk satu. Sehingga ini akan otomatis ketika ketemu will maka nanti persoalannya adalah kita mencari verb yang sesuai bentuk satu atau dua atau tiga. Maka kita lihat karena I will, I go, maka will bentuk satu, go-nya juga bentuk satu. Begitu pula dengan ini. Ini kan I would, I went. Nah ini begini. Ini bentuk berapa? Ini would-nya bentuk dua ya. When-nya ini juga bentuk dua. Begitu pula dengan ini. Would have. Ya. Would have adalah will yang bentuk 3 sehingga I would have di sini dengan had gone. Ini pasangannya seperti ini. Contoh lain ya. Oke, kita akan coba buat. Ini contohnya ya. I will buy the house. If I have money. Oke, seperti ini. Aplikasinya bagaimana tadi ya, yang harus dihafalkan itu adalah dan paham, saya harap I will, I go. Maksudnya will pasangan dengan go. Maka ketika di sini will, maka di sini setelah subjeknya maka dia juga harus bentuk satu. Nggak harus melulu go ya, tapi go ini hanya sebagai contoh, maksudnya untuk mempermudah kita mengingat I will, I go. Sehingga di sini will bentuk satu, maka di sini adalah juga bentuk satu. Gitu. Nah, bagaimana dengan yang di sini? Sama. I would buy the house. Nah, if I, karena when bentuk dua, maka di sini had the money. Seperti itu. Sehingga kita bisa lihat di sini would bentuk dua, ya kan? Would bentuk dua. Di sini juga had-nya bentuk dua. Lah ini kok ada by? Iya, kan kita tahu ya. Dulu di sini predicate itu kan ada 3 macam. S, M, R. Kemudian ada go atau goes. Kemudian ada will go. Ya. Ini perwakilannya. S, ya. Go atau goes nanti tergantung dari subjeknya apa. Kalau he berarti ya goes, kalau they berarti go, seperti itu. Will
will dengan go. Kenapa ini saya beri go? Go ini hanya perwakilan bahwa ketika will itu selalu dengan bentuk 1. Maka begitu pula di sini. Yang diubah ketika dia would bentuk 2, maka ini tetap dia harus bentuk 1. Dari mana nih? Nah, aplikasi dari ini will go, maka modals will, ya selain will apa can, maka can go, shall go, may go, kan gitu, must go. Nah di sini juga begitu, would buy, shall buy, may buy. Oke ya. Nah sekarang di sini kenapa ini had bentuk 2? Karena aplikasi dari ini kan tadi ya, I would, I went, maka would bentuk 2, had-nya juga harus bentuk 2 predikatnya yang kalimat kedua. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Alright. Terus kita ke sini. I would have, I had gone. Maksudnya apa? Contohnya adalah I would have, ya. Tadi di sini by berarti karena ada have maka di sini bentuk 3. I would have bought the house if I had, di sini bentuk 2 tadi ya. Di sini ini bentuk 3 ya. Kenapa? Karena faktor had ini. Oke, sehingga I had the money. Kan gitu. Nah, ini had-nya. Kok had-nya ada double? Kenapa? Karena ini kenapa ini had-nya double? Had yang pertama adalah bawaannya. I would have dengan I had gone. Dia adalah pembentuk apa? Pembentuk nih. Verb bentuk 3. Oke, nih. Pembentuk verb bentuk 3. Jadi kalau ini ya, ini adalah kata kerjanya. Ini yang dia harus perfect, alias ketika ada have maka kata kerja di sampingnya dia harus bentuk 3. Sama seperti di sini ya, go, goes itu kan bentuk 1, bentuk 2-nya itu kan went ya. Bentuk 3-nya apa? Gone. Tapi depannya harus ada have kan gitu, have gone. Ini bentuk 3. Ini yang bermakna telah. Kan seperti itu dulu ya. Oke, dan kita sudah paham sekali masalah ini. Oke, ini seperti ini. Nah, nanti ketika dalam soal TOEFL maka ya itu sama sekali tidak akan berhubungan dengan makna ya. Beda saat kita di SMA itu kan kita suruh milih ini pengandian, saya diminta membuat pengandian seperti ini maka saya harus pakai bentuk yang keberapa kan seperti itu, tidak. Tapi kalau dalam TOEFL itu tidak, hanya mencari pasangannya. Maka yang saya harap adalah pertama dengan semua memorize this ya. Menghafalkan ini. I will, I go, I would, I went, I would have, I had gone. Seperti itu. Karena nanti dalam soal TOEFL itu biasanya salah satu entah yang di would have atau yang had gone itu nanti akan dihilangkan. Nah, tugas kita adalah mencari pasangannya. Kalau kita udah ketemu clue-nya, kata kuncinya would have, oh iya berarti aku harus had bentuk 3, had gone. Seperti itu. Kita coba ya. Oke, kita coba ke soal. Oke. Seperti ini yang di modul kita ya, halaman 23. Nanti bisa dilihat sendiri ya. Seperti ini. Seperti soal nomor 1 nih. Seperti soal nomor 1. Ini kita sekilas ya. Di pilihan ganda itu kita sudah bisa melihat di sini ada if. Oke, ini ada if. Maka bisa dipastikan ini tentang if conditional. Ya sudah, kita cari tadi kata kuncinya. I will, I go, I would, I went, I would have, I had gone. Nah, di sini ketemu. Ini kok sudah ada would have. Nah, sudah ada would have come. Maka tadi would have pasangannya apa? I would have, I had gone, yaitu had bentuk 3. Sehingga di sini berarti apa nih? Yang mana? Oke, yaitu yang ada had-nya. Sehingga had been able to. Would have dengan had bentuk 3. Nomor 2. Oke ya, nomor 2. And then di sini ada if di sini ya. Ada if berarti kita cari dulu. I will, I go, I would, I went, I would have, I had gone. Kita ketemu di sini ada would have.
studied, ya. Berarti I would have, I had gone. Ya sudah. Berarti kita tinggal nyari yang ada had-nya. Nih, had been a minute. That's it, ya. Oke, sekali lagi, satu lagi, nomor 3 nih. Number 3. Ini pilihan ganda juga ada if. Ya sudah. Ketika ada if, ingat langsung ya, biar kita bisa menyelesaikan soal TOEFL dengan lebih cepat. I will, I go, I would, I went, I would have, I had gone. Di sini sudah ada would have been able to. Berarti kita langsung yang ketemu had started. Ingat sekali lagi. I will, I go, I would, I went, I would have, I had gone. Silahkan diingat-ingat, dihafalkan, dipahami. Oke, alright, itu sampai itu ya. Ini. Namun saya akan menambahkan ada satu lagi ya. Ada satu lagi sebuah conditional sentence yang hubungannya dengan sebuah fact atau hukum alam ya. Hukum alam. Dalam artian itu pasti ya, pasti terjadi. Itu misalnya adalah if I add 1 to 1, I get 2. Kan gini ya. Jika saya tambahkan 1 ke angka 1, maka jumlahnya 2. Lagi, if I mix yellow and blue, I get apa ini? Yellow and blue, I get warna apa? Orange ya? Oke, I get orange color. Seperti itu. Gitu ya. Oke, jadi ini adalah sebuah hukum alam. Bedanya apa? Bedanya adalah di sini kita tidak pakai will. Karena will itu maknanya adalah kemungkinan itu bisa tidak terjadi meskipun kecil. Tapi ketika itu sebuah hukum alam, hukum pasti, maka kan pasti selalu sama. 1 tambah 1 hasilnya 2. Yellow and blue hasilnya ini. Kan seperti itu ya. Maka ini without will. Oke ya. Membedakannya gimana? Kan kita sudah bisa nanti dari maknanya. Alright, that's it about conditional sentence. Okay, thank you. Hope you understand. I hope you got me. If you have something troubling, don't hesitate to contact me. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.